Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu berkata, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Itulah sebabnya kami memenaikan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan dimuliakan Tuhan. Mari beracaralah ya Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hidup kami pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh terima berkat yang terbaik di dalam hari Sabat kami Tuhan. Di mana saat-saat ini Tuhan, Engkau Tuhan selalu bersama kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus merindukan hadirat-Mu. Ya Ralama ya satakana ya Ralama. Ya Ralama ya Ralama ya Ralama ya Ralama. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oh, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sembah Dia. Hiarata sheke, hiararabo, sikarararabo, hiaramashe. Shake, oh, yarara masana bo, kurara mashake, oh, yase, kurara masana yarara shake. Yarala masana la mataki yarala mashe, oh, yarala masana la yarala matakana yarala mashe darala ma instadarala masheke, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
Biar awan kemuliaan itu Tuhan terus turun dalam hidup kami. Biar awan kemuliaan itu Tuhan menjadi tudung dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Biar kabut-Mu Tuhan turun atas setiap rumah kami. Biar Tuhan hidup kami sepenuhnya dituntun dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari semua umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom saudara yang kasih. Biar hari-hari ini hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Dan inilah saatnya kita mau menari buat Tuhan. Sekalipun kita ada dalam masa yang sulit, tapi Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita akan menyanyi dan memuji untuk Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh, hey, shalalalala, shalalalala, oh, ya, 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 hey, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya, ya, ya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya, ya, ya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, hey, shalalalala, shalalalala, yeah, shalalalala, shalalalala, oh, ya, ya, ya. La la, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya, ya. Sekali lagi, hey, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya, ya, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku naikkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji
puji dengan ku ucapi. Oh, ku menari. Haleluya, Yesus kekasihku. Katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku naikkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku menari. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku menari. Haleluya, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada saatnya kita memberikan yang terbaik. Saudara yang ingin memberikan persembahan sudah boleh transfer di rekening yang tertera. Mari siapkan persembahan kita. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru, serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah air mata, Engkau akan menggenapi firman-Mu dalam hidup kami, dan janji-Mu nyata dan tergenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kami percaya Tuhan, lewati lembah air mata, aku percaya. Kami
percaya kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Oh Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Mari saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, firman Tuhan ini mungkin slide-nya udah ada ya. Oke. Berdiri di tempat kemenangan, ya, berdiri di tempat kemenangan. Hari-hari ini kita harus perhatikan tadi dikatakan apa yang kita perkatakan gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya mau sampaikan hari ini hampir mirip ya, hampir sama ya. Karena gini, kita harus perhatikan di mana kita berdiri hari ini. Amin. Kenapa? Karena di mana kita berdiri hari-hari ini akan menentukan apa yang kita lihat, akan menentukan apa yang kita katakan, dan akan menentukan apa yang kita lakukan. Sekali lagi saudara, di mana tempat kita berdiri hari-hari ini, posisi kita di mana, itu menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Misalnya, kita pergi ke jalan Sudirman sana, saudara, kita berdiri di lantai 48 misalnya gitu. Sama kita berdiri dari rumah kita yang satu lantai aja gitu, saudara. Kira-kira beda nggak yang kita lihat? Beda ya. Yang kita lihat beda. Yang kita perkatakan juga mulai beda. Jadi untuk supaya kita hari-hari ini, karena perkataan kita penuh dengan kuasa dan perkataan kita harus memperkatakan firman, kita harus perhatikan di mana kita berdiri hari-hari ini. Kita nggak bisa berdiri ragu-ragu gitu ya saudara. Kita nggak bisa berdiri di tempat yang tidak pasti, seperti contohnya Petrus. Dia berjalan di atas air, dan hari-hari ini Tuhan mau ngajak kita berjalan di atas air. Begitu dia ragu, begitu dia rasa badai, angin, firman Tuhan mengatakan tenggelamlah dia. Ya. Kalau kita tidak berdiri di atas keajaiban Tuhan, firman Tuhan, hari-hari ini kita mau merasa keadaan, merasa masalah, mulai deh kita tenggelam. Ya. Ketika tenggelam, apa yang dikatakan? Tuhan, tolonglah aku, gitu ya. Jadi apa yang kita katakan sesuai dengan di mana kita mau berdiri. Nah, hari ini saya mau bacakan satu firman Tuhan. Kita lihat dari Kejadian 32 ayat yang ke-24. Ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub,
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Thank you, Pak. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, saudara, cerita ini ada ketika Yakub mau bertemu dengan kakaknya. Ya, mau bertemu dengan Esau. Dia ketakutan. Kenapa? Ya, kita tahu ceritanya. Dia sudah membohongi, menipu kakaknya, ya, dan merebut hak kesulungan. Dia udah pikir, wah ini pasti mati nih aku nih gitu ya. Kalau sekarang kita kayaknya udah ketakutan setengah mati gitu ya saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia seberangin anak istrinya, budak-budaknya, ternak-ternaknya, dan dia di sini dibilang dia tinggal seorang diri. Ya, ini di dalam perjalanan ya saudara. Setelah dia selesai menyeberangkan mereka, ya, dia tinggal seorang diri di mana? Di tepi sungai Yabok. Ya. Yabok itu berarti kesendirian. Yabok berarti kesepian gitu. Saudara pernah nggak merasa takut dan lebih parahnya lagi merasa sendiri? Ya, kita bisa punya banyak orang di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa aduh nggak ada yang ngertiin aku nih, nggak ada yang tahu nih perasaanku, hatiku gitu ya. Even misalnya orang terdekat kita, suami istri kita nggak bisa ngerti hati kita gitu ya. Dan kita pun nggak mau sampein ke mereka. Saudara, Yakub ada di titik itu ketika dia sendiri. Dan apa yang dia lakukan? Ya, di situ dia bergumul. Ya, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan dikatakan dia bergumul dengan orang itu. Dia bergulat dengan orang itu. Semalam-malaman, ya. Dia bergumul semalam-malaman di dalam ketakutannya dia, di dalam kekhawatirannya dia, di dalam tekanannya dia, di dalam kesendiriannya dia. Tapi saya mau katakan gini, Tuhan hadir di sungai Yabok kita. Amin. Tuhan selalu hadir di tempat di mana tidak ada orang yang mungkin bisa mengerti hati kita. Di tempat di mana kita mungkin merasa sendiri, Tuhan hadir di situ. Tuhan mau temenin kita di situ, dan ternyata menariknya di sini dia bergumul dengan orang itu, ya. Karena Yakub itu selalu punya cara, punya banyak cara untuk apa yang dia mau, ya. Dia selalu punya ide, dia selalu punya saya harus lakukan sesuatu nih, ya. Nah, di cerita ini dia bergumul untuk apa? Karena dia mau menghadapi kakaknya, ya. Dia bergumul ketemu dengan orang ini. Sampai akhirnya ini orang kok suka banget bergumul gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan sama malaikat Tuhan? Dipukul pangkal paha. Saudara, Tuhan mau kita hari-hari ini punya damai sejahtera, tenang, amin. Bukan terus bergumul dengan keadaan kita. Bergumul itu kenapa sih saudara? Karena kita nggak yakin Tuhan akan tolong kita. Tapi Tuhan mau kita tenang. Pernah nggak saudara ngerasain punya masalah tapi peace, tenang? Tuhan mau sebenarnya seperti itu loh. Amin. Dan apa yang terjadi? Ya, Yakub itu bergumul dengan orang ini semalam-malaman. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, sampai nggak bisa tidur gitu ya saudara ya. Kenapa? Mikirin apa? Masalah, mikirin keadaan. Yakub bilang ini, oke, kamu gak boleh pergi sebelum kamu memberkati aku. Jadi Yakub minta apa? Diberkati. Pasti kita ketika bergumul, kita minta apa saudara? Diberkati ya saudara ya. Ketika kita gak bisa tidur, yang ada di otak kita, Tuhan kapan berkati aku gitu ya, bener ya. Nah dia pun minta diberkati. Tapi kita lihat ayatnya, Tuhan berkati gak? Menarik saudara. Tuhan malah nanya, nama kamu siapa? Mungkin Yakub ingat ketika ditanya, nama kamu siapa? Siapa yang nanya Yakub kayak gitu? Yang nanya Yakub seperti itu adalah papanya. Nama kamu siapa? Dia jawab siapa? Esau. Sebenarnya apa? Dia dikasih lihat, oh ini gua nih, si penipu.
Bener ya? Kamu tuh siapa? Ya, aku si penipu. Aku yang punya banyak akal, punya banyak cara. Buat apa? Buat ngelabuhin orang, buat bohongin orang gitu ya. Terus malaikat Tuhan bilang gini, mulai sekarang namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Israel itu artinya Prince of God. Artinya pangerannya Tuhan. Saudara, ketika Yakub minta diberkati, berkatnya bukan dikasih, saya kasih kamu ini, saya kasih kamu itu. Enggak, saudara. Identitasnya diganti. Berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita menjadi anak Allah. Ketika identitas kita diganti, yang lama telah berlalu, sesungguhnya hari ini, biar kamu memandang kehidupanmu sebagai anak Allah. Kamu udah bukan kamu yang jahat, kamu yang penakut, kamu yang gagal, kamu yang hidup di dalam kutuk. Sekarang kamu adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Saudara, buat Tuhan, untuk kita akan mengerti hal ini itu penting loh. Kamu mati buat manusia kamu yang lama. Sehingga tadi kita nggak lagi berdiri di tempat di mana kita berpikir, ya wajarlah saya manusia khawatir, takut, kecewa. Saudara, kamu tuh udah mati buat manusia kamu yang lama. Mungkin saya bacain aja, nggak ada di slide, Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat yang ke-11 bilang gini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara di rumah bisa baca Roma 6, itu berbicara tentang mati buat yang lama dan bangkit buat manusia yang baru. Dulu saya berpikir ya bahwa manusia lama dan manusia baru itu on and off. Nanti kalau manusia lama dagingnya muncul, rohnya mati gitu ya. Rohnya naik, dagingnya mati. Jadi kayak ganti-gantian. Dulu saya pikirnya gitu. Ternyata di dalam Roma itu 40 kali lebih, 44 kali kalau nggak salah. Itu dikatakan you are dead. Kamu mati buat apa? Your old life. Orang mati itu masih bisa dibangunin nggak? Makanya di dalam Yesus, sesungguhnya kalau dibilang kamu itu ciptaan baru, maka kamu itu benar-benar ciptaan baru. Kamu itu new creation. Kamu itu udah mati dan kematian. Dari mana saya tahu saya mati, Pak? Roma 6 bilang ini, kematian Kristus adalah kematian kita terhadap dosa. Dan kebangkitannya dia adalah kehidupan kita kepada kehidupan yang baru. Saudara, artinya gini, kita tuh nggak ganti-ganti. Aduh, hari ini saya lagi pendosa nih, nanti saya jadi orang benar lagi nih. Hari ini saya jadi penakut nih, besok saya jadi orang benar lagi. Sebenarnya kalau udah mati, berarti gimana? Mati, makanya firman Tuhan nggak bilang pingsan. Kalau pingsan ya masih bisa dihidup-hidupin lagi. Ayo dong, bangun dong gitu ya. Masih bisa dicubit, bangun gitu ya. Ini enggak. Mati, artinya gini loh, kamu tuh benar-benar gini. Andai saja kita bisa membayangkan kehidupan kita di dalam Tuhan, yang sesungguhnya kamu itu benar-benar ciptaan yang baru. Kamu tahu berkat yang terbesar dalam hidupmu adalah ketika identitas kita yang tadinya manusia yang bodoh, manusia yang hidupnya sia-sia, manusia yang penakut, manusia yang khawatir, manusia yang suka kecewa, sekarang aku diganti menjadi ciptaan yang baru. Makanya Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kenapa? Karena seringkali kita memandangnya kita nih yang lama terus. Kita memandangnya kita nih orang yang berdosa terus gitu loh, saudara. Kamu di dalam Kristus, kamu itu dilahirkan kembali. Kalau kita tahu kita ini sekarang sama-sama dengan Tuhan, kita ini ada di dalam, makanya dikatakan, ya saudara, di dalam Efesus itu 35 kali dikatakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Saudara sekarang ada di dalam Kristus. Kolose 3 bilang gini, kamu udah tersembunyi di dalam Allah bersama dengan Kristus. Artinya gini loh, saya contohin ya. Hidupmu itu di dalam Kristus. Kita bukan lagi bilang gini, aduh hidupku dalam masalah. Benar nggak kalau ngomong gitu? Hidupku dalam
Masalah boleh datang nggak? Boleh, tapi aku di mana? Aduh, aku hidup dalam keadaan yang gak adil, dalam perlakuan orang yang buruk dalam hidup aku. Enggak, kamu gak hidup di situ, kamu hidup di dalam. Makanya firman Tuhan bilang, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Sebenarnya gini loh, cara kita melihat di mana kita berdiri hari-hari ini itu penting. Kenapa identitas itu harus jadi berkat yang terutama dalam kehidupan kita? Karena kamu harus hidup dari dalam identitasmu. Sebagai apa? Sebagai pemenang. Nah, kita lihat lanjut ya, ayat ini ya. Ditanya apa? Nama kamu siapa? Yakub. Nama kamu gak lagi disebut Yakub, tetapi Nah, urutannya apa? Gak namanya diganti dulu, baru dia bilang ini, sebab kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan apa? Engkau menang. Dulu saya pikirnya, oh Yakub menang karena dia bergumul. Ternyata Yakub menang karena namanya diganti. Bukan kekuatan kita bergumul, tapi gini loh, kekuatan hari-hari ini ketika kamu tahu siapa kamu di dalam Tuhan, itu adalah tempat kemenanganmu. Makanya iblis itu gak punya kuasa, iblis cuma punya kebohongan. Selalu yang dibilang sama Adam dan Hawa apa? Mau gak jadi seperti Tuhan? Padahal dia sudah seperti Tuhan, benar gak? Tuhan Yesus pun kan sama. Digodain sama iblis, godainnya apa? Kalau kamu anak Allah. Artinya apa? Kita dibuat ragu dengan posisi kita hari ini. Kita dibuat ragu bahwa kamu itu pemenang. Gini loh, kita nih gereja Tuhan sering nyanyi lebih dari pemenang gitu ya. Tapi begitu ngadepin masalah, bukan kita ngalahin masalah, kita dikalahin sama masalah. Kenapa? Karena kita lupa. Kita itu ada di dalam apa? Kita ada di dalam Yesus. Kita itu anak tadi. Kamu bukan lagi yang lama, kamu Prince of God. Dan engkau menang. Tempat kemenangan kita adalah tempat identitas kita. Saudara, seberapa penting identitas? Kalau kita lihat, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang namanya diganti dulu sebelum dia melahirkan janji Allah. Abram diganti jadi Abraham. Bapa banyak bangsa. Baru kemudian Sarai jadi Sarah. Baru kemudian mereka melahirkan keturunan. Simon diganti jadi Petrus. Dulu dia nggak jelas, emosian gitu ya, baperan, nanti disuruh kiri dia kiri, disuruh kanan dia kanan gitu ya. Begitu dia dibilang kamu bukan lagi alang-alang yang gampang ditiup, kamu sekarang batu karang. Di atas kamu aku akan membangun jemaatku. Saudara, dia adalah Petrus, itu adalah uskup pertama. Dia adalah orang yang membangun gereja yang pertama di zaman itu. Siapa lagi? Saulus jadi Paulus. Kenapa nama penting, saudara? Karena nama berbicara identitas. Kamu tuh bukan orang yang gak jelas. Kamu tuh bukan orang yang hidup dalam kutuk, di dalam korban perlakuan orang yang jelek. Enggak, kamu enggak di situ. Kamu tuh pemenang. Makanya Yesus belum ngajar, belum nyembuhin orang, belum ngusir setan, belum ngapa-ngapain loh dia. Langit terbuka, suaranya bilang apa? Ini anakku. Bukan ketika dia udah lakuin semua baru dibilang anak. Saya punya anak gitu ya. Identitas anak itu diberikan kapan? Di awal. Bener ya? Bukan ketika dia achieve banyak hal, ketika dia lakukan sesuatu baru dia dibilang, oh kamu anakku. Enggak kan? Tuhan gini loh. Kita berpikir, oh saya harus lakukan sesuatu supaya Tuhan sayang sama saya. Saudara, gimana kalau dibalik? Tuhan sayang sama kamu sehingga kamu melakukan semuanya dengan luar biasa. Kamu gak hitung-hitungan lagi. Kenapa? Karena kamu lakukan dari dalam identitas, bukan untuk mendapatkan Banyak orang melakukan kebaikan cuma untuk mendapatkan identitas, supaya dibilang gini, oh kamu emang orang baik. Giliran gak dibilang kamu orang baik, giliran gak diterima kasihin, marah gak?
Gimana sih saya udah bikin kayak gini. Saya nggak diakuin gitu. Kenapa? Karena melakukan untuk mendapatkan identitas. Tapi kalau kamu melakukan dari dalam identitas kamu sebagai anak Tuhan, sebagai pemenang, semua orang kamu kasihi. Dan kamu nggak perlu lagi, kamu balas apa sama saya? Gitu ya. Kamu bilang makasih nggak sama saya? Enggak, saudara. Kenapa? Karena saya tahu identitas saya ini anak raja. Amin. Anak raja itu penuh dengan semua hal yang baik, dan saya akan memberi semua hal yang baik buat orang di sekitar kehidupan saya. Amin. Itu hidup saudara. Tadi kita deklarasi ya, aku diberkati. Saudara itu orang yang diberkati. Amin. Bukan akan diberkati. Beda loh kalau kita itu orang yang diberkati. Kita lihat hidup juga beda saudara. Bolehlah hari-hari ini orang bilang sulit, tetap aku nih orang diberkati. Orang bilang mungkin bisnis susah gitu ya, kayaknya sulit hari-hari ini. Tapi aku tuh diberkati. Kenapa? Karena aku tahu aku tuh anak. Amin. Kita harus berdiri di tempat kemenangan kita hari-hari ini. Kenapa? Karena gak ada gunanya kita ada di tempat kekalahan. Gak ada gunanya kita di bawah terus. Dan gini loh saudara, Daud itu kecil ya, tapi dia bisa lihat Goliat dari tempat kemenangannya. Maka dia bisa bilang, hari ini juga aku akan memberikan kamu buat makanan burung-burung. Kenapa bisa gitu? Ini belum dihadapin, ini raksasa gede loh. Harusnya kan dia ketakutan. Saudara, menariknya, beberapa ayat sebelumnya bilang, semua tentara Israel itu ngumpet. Tentara harusnya hebat ya saudara ya. Jago berperang ya. Apa yang mereka lakukan? Ngumpet ketakutan karena tiap hari diintimidasi siang dan malam. Selama berapa hari? 40 hari. Bisa bayang gak? 40 hari cuma ngumpet. Dengerin, emang lu kalah lu, ini lu. Siang malam. Makanya penting apa yang kita dengar hari-hari ini. Iman timbul dari saya bukannya gak mau dengar berita saudara. Tapi buat saya, kalau kita lebih banyak dengar berita daripada dengar firman hari-hari ini, ketakutan loh. Bukan berarti kita nggak boleh tahu berita ya, tapi jangan sampai firmannya dikit, beritanya lebih banyak. Bener ya? Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Ini orang yang prajurit yang hebat, yang biasa perang. Bayangin nggak 40 hari cuma ngumpet. Tiba-tiba muncul anak kecil yang keluar, siapa kamu berani-berani? Hari ini juga aku kasih mayat kamu ke burung-burung di udara. Coba saudara bayangin deh. Daud kenapa bisa bilang gitu? Karena dia berdiri dari tempat kemenangannya. Orang yang berdiri dari tempat kemenangan, dia tahu akhirnya buat hidupnya dia itu kemenangan. Itu beda cara melihatnya saudara. Nggak gemeteran cuma, iya benar juga ya gitu. Ini hari-hari ini kita harus berdiri di tempat kemenangan kita. Amin. Kita lihat firman Tuhan lagi di dalam 1 Korintus, atau kita lihat dulu 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tadi kita udah tahu bahwa kita ada di dalam Kristus. Amin. 2 Korintus 2 ayat 14 bilang gini, tetapi syukur bagi Allah yang di mana? Dalam Kristus, garis bawahi sekali lagi. Dalam Kristus. Selalu membawa kami, selalu loh, bukan kalau ada uang, menang saya Pak, gitu ya. Kalau kerjaan bagus, menang saya. Di dalam Yesus, kamu selalu ada di dalam kemenangan kamu. Kenapa? Karena kemenangan tadi, kemenangan itu di awal. Kemenangan itu bukan di dalam perjalanan. Makanya hari ini lihat hidup kita sebagai pemenang. Lihat pekerjaanmu hari ini yang mungkin saudara punya masalah dalam pekerjaan. Mungkin dalam keluarga. Lihat ujungnya itu baik. Saudara, saya mau bilang gini, orang hari-hari ini banyak yang putus asa karena gak bisa lihat ujungnya. Mereka berpikir, aduh udahlah gak ada harapan lah. Kayaknya ini dunia, ini gimana ini? Ekonomi dan lain-lain gitu saudara. Tapi kita harus berdiri dengan penuh pengharapan hari-hari ini.
Amin. Dibilang gini, syukur bagilah yang dalam Kristus selalu apa? Membawa kami di jalan kemenangannya. Thanks be unto God which always caused us to triumph in Christ. Yang selalu membuat kita menang di dalam Kristus. Saudara lihat deh, alasan-alasan kita menang itu bukan alasan yang menurut kita kemenangannya seperti itu. Kamu lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kamu menang karena kamu disayang sama Bapa kamu. Amin. Karena kamu punya Bapa, karena kamu ada di dalam Kristus. Kamu menang bukan karena masalahnya udah gak ada lagi. Bukan karena semuanya jadi mudah. Kamu menang karena kamu ada di dalam Kristus. Karena kamu adalah anak Tuhan. Karena kamu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kamu ada di dalam Kristus. Kristus yang telah menang atas segalanya. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa musuh yang terakhir? Yang namanya terakhir berarti ada lagi gak musuh, saudara? Ini emang makanya gitu ya, firman itu kadang-kadang harus kita percaya gitu loh, saudara. Kalau kita mau coba ngerti, oh masa sih gitu ya? Kenapa? Karena firmannya bilang musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah, nah saya mau tanya, musuh itu udah dikalahkan belum? Di mana? Berarti ada musuh lagi gak buat kita hari ini? Satu-satunya musuh buat kita hari ini cara pikir kita. Bahkan saya mau bilang, buat saya ya, iblis pun bukan musuh lagi buat kita. Kenapa? Karena iblislah dikalahkan. Seolah-olah dia kuat. Kenapa? Karena dia punya kebohongan. Dan ketika kita mempercayai kebohongannya dia, kita pinjemin kuasanya kita nih sama dia nih. Iya, emang bener emang gue bodoh gitu ya. Bener emang gue sial. Kenapa? Karena kita mau denger omongannya dia, bener gak? Kalau dibilang terakhir, berarti masih ada lagi gak? Berarti mulainya kehidupan kamu ketika kamu ada tadi kan di dalam Yesus, ketika Yesus bangkit dari kematian, titik startnya apa? Kemenangan. Amin. Makanya saudara, saya baru ngerti belakangan ini juga, ayatnya dibilang from glory to, titik awalnya apa? Makanya dibilang from glory to glory. Bukan nanti kita akan di glory, saudara. Hari ini titik awal kita sudah di kemenangan. Ketika kamu tahu siapa diri kamu sesungguhnya, kamu akan beda lihat hidup kamu. Kamu gak akan terus lihat hidup kamu, aduh emang aku orang yang gak beruntung, aku emang orang yang sial, enggak. Amin. Ketika kita melihat hidup kita berbeda, kita berdiri di tempat kemenangan kita, maka tidak ada keadaan apapun, perlakuan orang apapun yang bisa menggoncangkan kita. Karena kemenangan kita bukan diberikan manusia, kemenangan kita diberikan oleh Tuhan. Amin. Oke, next slide. Dibilang dalam identitas terdapat kemenanganmu. Makanya identitas itu penting. Amin. Saudara tahu saudara itu anak raja, penting. Kita mungkin anak ayah dan ibu kita gitu ya, dengan punya banyak kekurangan dan kelemahan mereka. Tapi yang penting hari ini ketika kamu ada dalam Kristus, kamu adalah anak Tuhan. Kita adalah warga kerajaan Allah. Saya bukan lagi orang Ambon atau orang Jawa atau orang apa. Ya boleh lah secara ini garis keturunan ya. Tapi kamu harus bisa lihat diri kamu sebagai anak kerajaan Allah. Beda saudara. Kalau enggak nanti kita, ya saya kan emang orang Jawa gini sifatnya gitu ya. Saya kan emang orang Ambon, emang galak gitu. Kita bisa bawa-bawa yang lain gitu ya. Saya kan emang lahirnya dari keluarga yang gini. Kamu tuh anak kerajaan Allah. Makanya kamu harus berperilaku sebagai prince. Prince kan perilakunya nggak amburadul, saudara, benar ya? Pangeran tuh perlakuan
cara lihat hidupnya juga beda. Nggak lihat masalah gede, lihat masalah kecil di bawah kita. Amin. Kita lihat ayatnya, Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Oke. Tuhan akan berperang untuk kamu, bahasa Indonesia bilang, dan kamu akan diam saja. Bahasa Inggrisnya bilang gini, and you shall hold your peace. Kamu akan memeluk damai sejahteramu. Artinya berperang itu tugasnya siapa? Dan kabar baiknya, the good news is, kamu sudah menang. Karena musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Sekarang, tugas kita satu-satunya cuma apa? Hold your. Saudara, hari ini mau apa yang mau kita peluk? Kekecewaan, penolakan, masa lalu kita pelukin terus, masalah kita pelukin terus, atau saya mau peluk damai sejahtera? Amin. Kenapa? The Lord will fight for you. Tuhan yang berperang buat kita. Mungkin dulu saya pernah bagiin, apakah saya lupa ya, Mazmur 23 ayat 5. Itu bagus ya saudara, dibilang gini, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dulu ya aku hafal ayat ini, saya nyanyiin ayat ini, tapi gini loh saudara, saya pinjem ya, Tuhan, ini saya menyediakan apa? Hidangan bagiku di hadapan siapa? Jadi yang lebih dekat lawan apa hidangan? Dengan bahasa lainnya dibilang Tuhan bikin pesta, make a feast. Bikin pesta buat kamu, perayaan buat kamu, bukan di hotel. Bukan di keadaan yang baik. Di mana? Di hadapan musuh-musuh kamu. Supaya apa? Supaya gini loh. Kalau kamu fokusnya sama makanan ini, lihat ya saudara, musuh kamu yang nontonin kamu. Ini orang masalah udah kayak gini masih bisa bersyukur, masih bisa memberi, masih bisa mengampuni, udah sakit kayak gitu. Bener gak? Karena apa? Fokus kita meja makan, bukan lawan. Tapi kalau kita lupa sama yang di depan kita ini, fokus kita apa? Musuh. Yang ditontonin siapa? Musuh. Emang ya masalah hari-hari ini berat ya. Emang ya hidup susah ya. Kenapa? Karena yang ditontonin musuh. Harusnya kebalik. Musuh nontonin kita makan. Makanan itu apa? Firman Tuhan. Artinya gini loh saudara, Tuhan mau kamu tetap pesta di depan musuh-musuh kamu. Apa alasan pesta kamu? Firman Tuhan. Amin. Karena aku makan firman, aku hidup dari dalam firman, apa yang firman katakan, sehingga orang boleh bilang musuh di mana-mana, saya tetap bisa makan. Saya akan tetap pesta. Pestanya di mana? Di dalam hati kita. Hatinya ini pesta terus. Saudara seneng gak kalau datang pesta? Seneng ya, ada yang dirayain ya. Saudara bayangin gak Tuhan mau bikin pesta tiap hari di dalam hati kita? Makanya peace itu bukan sesuatu yang terjadi di luar, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam. Damai sejahtera itu sesuatu yang terjadi di dalam. Makanya Tuhan bilang ini, damai sejahteraku. Artinya apa? Damai sejahtera yang ada dalam Yesus dibilang diberikan kepadamu. Bukan, bahasa lainnya bilang ini, not a fragile peace. Bukan damai sejahtera yang gampang hancur, gampang pecah karena keadaan. Makanya tadi saya bilang, bukan yang di luar yang bikin kita damai, tapi yang di dalam. Amin. Kenapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Kenapa? Karena yang ada di dalamnya dia itu damai. Kenapa Yesus bisa perintahkan diam dan tenanglah kepada badai? Saudara, cuma orang yang punya peace, damai sejahtera, yang bisa memerintahkan badai diam dan tenanglah. Kenapa? Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kita bisa bilang, kita bisa berdoa supaya masalah selesai, tapi kalau kamu nggak berdoa dari tempat kuasa dan otoritasmu,
keluar ruang doa, kita ragu lagi. Bener gak ya? Bisa gak ya? Kenapa? Karena ya berdoanya bukan dari tempat kemenangan. Kita harus berdoa dari tempat pengharapan kita, tempat kepastian kita. Saya berdoa hari ini, kita melihat masa depan kita melihat hidup kita dengan penuh pengharapan, penuh kepastian. Jangan lihat terus sebagai orang yang kecil gitu, saudara. Tentara-tentara tadi itu orang yang kuat, tentara Israel orang yang kuat, tapi mereka ketakutan semua. Lihat Goliat. Tapi Daud, dia boleh kecil, dia boleh muda, bahkan kakaknya bilang kemerah-merahan, tapi dia punya Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Amin. Hari ini saudara, ini pilihan kita. Mungkin slide yang terakhir. Mau di mana kita berdiri? Di tempat kemenangan atau berdiri di atas titik-titiknya saudara isi sendiri. Di atas masalah, di atas perkataan orang, ya. Kenapa? Karena identitas kita adalah kemenangan kita. Ketika kamu tahu kamu anak Tuhan, tadi Yakub bukan ketika dia bergumul, tapi ketika namanya diganti. Hari ini kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, not by might, not by strength, but by the Spirit. Karena roh yang ada di dalam hidup kamu, itu adalah sumber kemenangan kamu. Makanya orang seringkali cari jawaban di luar, padahal jawaban itu sudah ada di dalam. Makanya dibilang Christ in you is the hope of glory. Makanya pengharapan itu dilabuhkan di mana saudara? Di belakang tabir. Tabir itu berbicara hati, berbicara tempat yang paling dalam, holies of holies. Tempat paling dalam hidup kita tuh mana? Di dalam hati kita. Artinya pengharapan itu sudah dilabuhkan di mana? Di dalam hati kita. Jadi jangan labuhkan pengharapanmu pada bos, jangan labuhkan pengharapanmu pada uang, jangan labuhkan pengharapanmu pada apa? Pekerjaan. Saudara, Christ in you. Yesus tuh ada dalam ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan Yesus yang ada di dalammu, itu adalah sumber kemenangan kita. Sehingga hari ini, saya nggak bilang gini nggak ada masalah. Boleh masalah datang, tapi lihat dirimu sebagai pemenang. Jangan lihat masalah, dilihat diri kita langsung kecil, langsung emang saya susah, emang saya nggak beruntung. Enggak. Jangan lihat kayak gitu terus ya. Lihat, saya anak Tuhan. Tuhan baik. Saya punya kemenangan, bahkan ujung hidup saya itu kemenangan. Kalau hari ini keluarga saya ada masalah, saya percaya ujungnya tetap pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita ini jadi orang yang berdirinya di dasar yang tidak tergoyahkan. Jangan berdiri di atas dasar yang digoncangkan. Ya, makanya kita harus bangun rumah di atas batu karang, jangan di atas pasir. Kalau di atas pasir itu datang hujan, datang banjir, datang badai, rubuh. Dibangun lagi, nanti rubuh lagi, nanti bangun lagi. Capek gak saudara? Padahal Tuhan siapkan kamu tempat di mana kamu berdiri dengan kuat, dengan kokoh, yaitu di mana? Di dalam identitas kamu. Bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar. Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh mengubahkan dan memerdekakan hidup kita. Pengumuman saudaraku yang kasih, mulai minggu depan, mulai bulan Maret, minggu pertama, kita akan kembali ibadah on-site di gereja kita, di House of Grace. Saudaraku yang kasih, saudara datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara perhatikan dan patuhi protokol kesehatan juga. Dan kami khususkan untuk mereka yang dalam keadaan sehat dan usia di bawah 50 tahun, saudara yang kasih. Untuk yang di atas 50 tahun, saudara boleh tetap online di rumah karena kita juga akan menyediakan ibadah online melalui streaming.
Namun buat setiap kita yang percaya, kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk kita boleh terima berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu mengenai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin. Mari saudara yang kasih, arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, studimu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dalam keberhasilan dan keberuntungan yang ajaib. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kemampuan untuk mengakhiri putaran terakhir dengan kuat. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai kekekalan. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan di rumah Tuhan. Amin.